Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak mengungkap penyebab AKBP Ahirudin Hasibuan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Penyebab Ahirudin dipecat tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Selain itu, ada beberapa pelanggaran hukum disiplin kode etik yang pernah diproses terlebih dahulu terhadap Ahirudin Hasibuan. Mengenai gratifikasi, Panca kembali menjelaskan penyidik sedang bekerja dan ada beberapa aset yang ditelusuri seperti mobil. Panca juga mengapresiasi PPATK yang sudah memberikan feedback tentang rekening yang bersangkutan. Mengenai kemungkinan kasus ini ditarik ke KPK, pihaknya sedang berproses terkait dengan gratifikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pihaknya juga akan mengkomunikasikan dengan PPATK, KPK, dan Mabes Polri. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adijono mengatakan hal yang memberatkan posisi Ahirudin Hasibuan adalah melakukan pembiaran terjadinya penganiayaan oleh anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Dijelaskannya, Ahirudin Hasibuan mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat dan akan membuat memori bandingnya dalam 14 hari. Dudung tidak menjelaskan rinci jenis pelanggaran Ahirudin Hasibuan selama ini. Pelanggaran itu dilakukan pada 2017, 2018, dan 22 Desember 2022. Diberitakan sebelumnya sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan dilakukan pada Selasa 2 Mei 2023 pukul 10 hingga 12.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian sidang dilanjutkan 1 jam 30 menit dan baru selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari gedung Bid Propam menuju gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, mantan Kabak Bin Opsnal dan Ditres Narkoba Polda Sumut itu tidak mengucapkan satu kata pun. Walaupun sebelumnya sempat menyatakan agar keadilan berjalan dan cukup dia saja yang merasakan. Ahirudin Hasibuan juga harus menjalankan pemeriksaan lain terkait pidana umum yang mana sudah ditetapkan sebagai tersangka, gratifikasi dan TPPU, serta tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku Saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku Saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan Saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada Saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses memfaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap Saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat
pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH, ya. Apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentari yang tidak penting lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.